Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua kan? Oke, tetap jaga kesehatan karena musimnya tidak tentu dan banyak virus-virus. Jangan lupa makan dan sebagainya. Untuk perkuliahan hari ini adalah kelompok kami yang akan presentasi, yaitu dengan tema unsur-unsur penelitian. Sebelum kita ke materi, sebelumnya mari kita awali perkuliahan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita langsung dengarkan penjelasan pada materi hari ini. Akan disampaikan oleh ketiga teman saya, yaitu ada Stifatona, ada Ilmiatona Im, dan juga Laila Puji Lestari. Waktu dan tempat kami persilakan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari unsur atau komponen dalam suatu penelitian. Unsur menurut KBBI ialah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan komponen ialah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting dalam keseluruhan aspek berlangsungnya proses dalam pencapaian suatu tujuan di dalam sistem. Sedang penelitian disebut sebagai suatu proses penelitian ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode maupun teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Jadi, unsur-unsur atau komponen penelitian adalah suatu bagian dari keseluruhan yang digunakan dalam mengumpulkan atau menganalisa data maupun informasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam penelitian. Unsur yang pertama yaitu konsep. Konsep secara umum adalah mengungkapkan pentingnya suatu fenomena atau kami dapat menyimpulkannya konsep adalah yang menjadi sesuatu ada. Unsur yang kedua yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang suatu hal tertentu, kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Adapun yang ketiga yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Oke, unsur selanjutnya yaitu teori, proposisi, dan definisi operasional. Teori adalah kumpulan konsep, definisi, proposisi yang saling berkaitan dan menghadirkan suatu tujuan secara sistematis terhadap fenomena yang ada. Suatu teori dapat diterima jika memiliki dua aspek ideal dan juga aspek pragmatis. Dikatakan ideal jika ide yang dikemukakan mempunyai hubungan logis dan konsisten, memiliki cakupan seluruh variabel yang diperlukan untuk menerangkan fenomena yang dihadapi, mengandung proposisi-proposisi di mana ide yang satu dengan yang lainnya tidak tumpang tindih, dan ide tersebut bisa diuji secara empiris. Aspek kedua yaitu pragmatis. Melalui perspektif pragmatis, ide-ide dikatakan sebagai teori jika ide-ide itu memiliki asumsi dan paradigma, kerangka berpikir yang menentukan aspek-aspek kehidupan sosial yang akan diuji secara empiris, dan memiliki konsep-konsep yakni simbol sebagai wujud suatu ide. Fungsi teori yaitu untuk sistematis pengetahuan, untuk eksplanasi dan prediksi, juga untuk mengembangkan hipotesa. Proposisi yaitu menyatakan tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya dan memiliki dua konsep atau lebih. Contohnya, dari proposisi adalah pernyataan seorang yang akan membeli mobil. Dia memiliki dua konsep, yakni mobil baru yang harganya masih tinggi tapi kualitasnya memuaskan, dan mobil bekas yang harganya relatif terjangkau akan tapi kualitasnya kurang memuaskan. Nah, dan yang terakhir yaitu
Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional suatu penelitian, seorang peneliti bisa mengetahui baik buruknya pengukuran variabel tersebut. Pada bagian definisi operasional, biasanya dijelaskan bagaimana metode penelitian dilakukan, seperti berapa jumlah sampel, cara pengukuran variabel, proses penelitian, rancangan percobaan, cara analisis dan data statistik dan sebagainya. Nah, itu dia penjelasan dari materi-materi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dan juga membantu pemahaman kita semua. Oke, kami cukupkan presentasi pada hari ini. Saya di sini sebagai moderator. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.